Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal yang kelima, ayat 16 dan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan terlebih dahulu bacaan firman Tuhan ini. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Jikalau sesaat lagi kami merenungkan firman-Mu ini ya Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, sehingga firman itu masuk di dalam diri kami dan memimpin serta menerangi jalan hidup kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita masih dalam suasana tahun baru. Jikalau kita boleh memasuki tahun yang baru ini, bukankah itu suatu kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, kesempatan itu seharusnya dipakai dengan sebaik-baiknya. Di dalam surat Efesus, Rasul Paulus menasihatkan supaya kita jangan menjalani kehidupan ini seperti orang yang bodoh atau bebal, tetapi menjalani dengan penuh kearifan atau kebijaksanaan. Orang yang hidup atau menjalani kehidupan ini dengan bijaksana, itu berarti berusaha untuk terus semakin mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hari-hari ini dikatakan dalam surat Efesus tadi adalah jahat, penuh dengan godaan, penuh dengan pencobaan yang berusaha untuk membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Untuk melawan itu semua, kita perlu mendalami, memahami, dan terus-menerus merenungkan firman Tuhan, sehingga hidup kita senantiasa dituntun oleh Tuhan sendiri. Nah, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup secara bijak dengan semakin dan semakin mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, seharusnya itu menjadi suatu gaya hidup bagi setiap orang yang beriman. Kalau kita berbicara tentang gaya hidup, maka itu berarti mencakup kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus kita lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu kebiasaan yang baik, yang positif. Berusaha untuk semakin mengenal kehendak Tuhan. Kita memang tidak bisa memahami kehendak Tuhan secara sempurna. Itu sebabnya dikatakan dalam surat Efesus tadi, semakin mengenal. Semakin itu berarti proses yang terus meningkat menuju ke arah yang makin baik, makin mengenal. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita hidup di zaman yang dikuasai oleh roh materialisme, di mana orang didorong untuk meraih, mendapatkan, merengkuh, menguasai materi sebanyak-banyaknya, bila perlu menghalalkan segala macam cara. Nah, di tengah-tengah situasi semacam itu, kita dipanggil untuk waspada terhadap godaan-godaan tersebut. Janganlah kita dikuasai atau diterkam oleh roh materialisme. Janganlah kita juga larut di dalam roh zaman itu. Melainkan, mari kita senantiasa berpegang teguh pada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang boleh menguasai kehidupan kita hanyalah roh Allah. Supaya dengan demikian kita juga melakukan setiap kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Materi memang penting, saya tidak mengabaikan hal itu. Tetapi janganlah keinginan untuk mendapatkan materi mengalahkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah. Jikalau kita mengutamakan kehendak Allah, maka segala sesuatu juga akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kembali kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah roh-Mu yang senantiasa menguasai kami, biarlah roh-Mu yang terus-menerus menyala-nyala di dalam hidup kami, sehingga semakin hari kami boleh semakin mentaati kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.